Habis? Hadirin yakin kalian pasti sudah punya jawabannya masing-masing ya. Jadi, persyaratan tumbuh tanaman adalah kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk apa sih Aidin kita belajar persyaratan tumbuh tanaman? Aidin akan informasikan kepada kalian manfaat dari belajar persyaratan tumbuh tanaman itu sendiri. Yang pertama adalah memaksimalkan produksi dari budidaya yang kita lakukan. Kita sebagai agripreneur pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal dong dengan menggunakan upaya-upaya yang optimal. Nah, melalui pelajaran atau pengetahuan tentang persyaratan tumbuh tanaman, kita bisa mewujudkannya. Kemudian yang kedua adalah bisa menjadi informasi pertama atau informasi dasar untuk kita bisa menemukan teknologi-teknologi dalam pertanian. Setelah kita mengetahui kondisi lingkungan yang paling baik terhadap tanaman, maka kita akan mencari solusi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan baik tersebut sehingga pertumbuhan tanaman kita bisa maksimal. Kemudian yang ketiga bisa dijadikan sebagai informasi dasar ketika kita ingin melakukan produksi komoditas secara masif dan juga sebagai informasi dasar untuk pembangunan agrowisata atau kawasan wilayah pertanian. Nah, sangat penting kan adik-adik untuk mempelajari persyaratan tumbuh tanaman itu sendiri? Setuju kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang termasuk ke dalam persyaratan tumbuh tanaman. Ada 3 ya adik-adik. Yang pertama ada faktor iklim. Yang kedua ada faktor media tanaman yang terdiri dari tanah dan air tanah. Kemudian yang ketiga ada faktor biotik tanaman. Faktor biotik ini terdiri dari organisme yang menguntungkan dan organisme yang merusak tanaman yang kita budidayakan nantinya. Sekarang kita akan membahas tentang iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang cukup luas dan dalam waktu yang cukup lama. Perubahan iklim biasanya terjadi selama 30 tahun sekali atau lebih, dan perubahannya pun tidak signifikan atau sangat sedikit sekali terjadi perubahan. Sedangkan setelah kita ketahui apa pengertian dari iklim, ini kan adalah kondisi rata-rata dari cuaca nih. Sekarang apa itu cuaca? Ya, cuaca adalah kondisi udara pada suatu tempat yang cenderung lebih kecil dan dalam waktu yang relatif lebih pendek. Jadi bisa ya membedakan apa itu iklim dan cuaca. Perbedaan utamanya terletak pada waktu dan juga cakupan wilayah. Iklim cakupan wilayahnya cukup luas, sedangkan cuaca cakupan wilayahnya lebih kecil. Iklim berubah dalam waktu yang sangat panjang, sedangkan cuaca berubah dalam waktu yang relatif lebih pendek. Nah, contoh iklim tropis, iklim tropis, iklim dingin, dan iklim sedang. Contoh dari cuaca yaitu cuaca panas, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca dingin, dan cuaca berangin. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian dari iklim, sekarang kita masuk lagi nih ke dalam unsur-unsur dari iklim itu sendiri. Ada 5. Yang pertama, radiasi matahari. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Yang keempat angin. Yang kelima, presipitasi. Yuk kita mulai ke unsur yang pertama, yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari sangat mempengaruhi intensitas cahaya yang didapatkan oleh tanaman. Kak Yudi, kenapa sih intensitas cahaya bagi tanaman itu penting? Sangat penting dong. Kita pasti sudah belajar tentang apa itu fotosintesis. Fotosintesis tidak bisa terjadi hanya dengan air dan juga karbon dioksida. Proses fotosintesis harus dibantu oleh cahaya agar
juga limpang-limpangan. Tahu kan ya tanaman limpang-limpangan? Ya pasti tahu dong, seperti jahe, temulawak, kencur, kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Ya, tanaman limpang-limpangan dan anggrek itu membutuhkan naungan agar tidak mendapatkan terlalu banyak cahaya. Kalau cahayanya terlalu banyak, tanaman juga bisa mati. Jadi kita harus bisa mengenali tanaman mana yang butuh cahaya yang banyak dan mana tanaman yang butuh cahaya yang sedikit. Sedangkan tanaman yang memerlukan banyak sekali cahaya, contohnya adalah kelapa. Jadi jangan sampai ketika kita menanam kelapa, kita memberikan naungan. Jadi kelapa kita nanti jadi tidak maksimal pertumbuhannya. Kita masuk ke unsur yang selanjutnya. Unsur dari iklim yang selanjutnya adalah suhu. Suhu adalah kondisi panas atau dinginnya suatu benda atau suatu lingkungan tertentu. Yang bisa disebut dengan apa tadi? Ya, benar sekali. Dengan menggunakan termometer. Kita sudah belajar ya dari sebelumnya bahwa mengukur suhu itu bisa dengan menggunakan termometer. Kenapa nih kita perlu tahu? Karena beberapa tanaman bisa tumbuh optimal pada suhu yang dingin dan beberapa tanaman juga bisa tumbuh maksimal pada suhu yang panas. Beberapa jenis tanaman yang bisa tumbuh secara optimal pada suhu yang dingin yaitu kalau untuk sayuran ada kubis angkokol ya adik-adik. Kemudian kalau untuk buah-buahan itu ada apel, stroberi, itu butuh suhu yang dingin. Kemudian juga kalau untuk bunga itu ada anisi. Sedangkan untuk tanaman yang bisa hidup secara optimal di suhu yang panas, kalau buah-buahan itu ada jeruk, kurma. Kemudian kalau sayuran itu ada terung. Kemudian kalau untuk bunga-bungaan itu ada anggrek. Jadi jangan terbalik nanti. Tanaman yang seharusnya butuh suhu dingin kita tanam di suhu yang panas, atau tanaman yang seharusnya ditanam di suhu yang panas kita tanam di suhu yang dingin. Ini bisa mengakibatkan kerugian. Atau kita juga bisa membuat suhu buatan untuk membudidayakan anggrek misalkan di lingkungan yang lebih dingin. Itulah tadi fungsi dari teknologi pertanian. Selanjutnya kita masuk ke unsur kelembaban udara. Kelembaban udara adalah salah satu unsur dari iklim itu sendiri. Kak, kelembaban udara itu apa sih? Kelembaban udara adalah kandungan air yang ada di dalam udara. Pada udara yang hangat, kandungan uap airnya itu lebih tinggi dibandingkan udara yang lebih dingin. Kita harus tahu betul ini tentang kelembaban udara. Jangan sampai tanaman kita itu berada pada kelembaban udara yang sangat rendah. Kenapa? Ketika kelembaban udara sangat rendah, tanaman akan sering mengalami penguapan atau respirasi sehingga tidak ada proses pembentukan sel baru dari tanaman tersebut. Jadi dia setiap waktu akan melakukan penguapan untuk melindungi dirinya. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau ketika kelembaban udaranya terlalu tinggi kayak ini? Kalau kelembaban udara terlalu tinggi akan menyebabkan jamur atau cendawan itu rentan tumbuh. Dengan tumbuhnya jamur atau cendawan membuat tanaman kita akan lebih rentan terkena penyakit. Jadi kita harus tahu setiap tanaman kelembaban udara optimalnya adalah pada 70% hingga 80%. Nah, setelah itu kita masuk ke unsur angin yang merupakan salah satu unsur dari iklim juga. Angin ini adalah pergerakan udara yang sangat banyak sehingga dia bisa memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Panas ini juga diperlukan oleh tanaman untuk menentukan kelembaban dari udara tadi. Kemudian juga angin ini membantu terjadinya kondensasi air atau terbentuknya hujan, baik hujan es, hujan salju atau hujan air. Karena air juga diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis dan perkembangbiakannya. Nah, setelah kita membahas unsur angin, kita akan masuk ke unsur presipitasi. Presipitasi adalah kondensasi air atau kandungan
materi kita tentang persyaratan tumbuh-tumbuhan, sehingga ini sangat penting ya teman-teman kita pelajari tadi dari iklim. Setelah pembelajaran ini kita akan bahas lagi pada video selanjutnya tentang faktor media tanaman dan juga faktor media tumbuh tanaman.